Kolose 1 ayat 27. Kita akan mulai dari sini supaya kamu mengerti. Karena begini teman-teman. Kehidupan yang kamu lalui ini setelah kamu kenal Kristus, apakah masih kehidupan yang tetap sama yang hari ini, yang dulu kamu alami, masih tetap sama sampai hari ini? Pikiran, perasaan, dan kehendakmu masih tetap sama sampai hari ini? Dahulu kamu pelit, apakah sampai hari ini kamu masih pelit? Dulu kamu belum kenal Kristus, apakah sampai hari ini kamu belum kenal Dia? Coba baca, 2, 3. Kepada mereka, King James, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you. Kalau dia bilang begini, waktu Paulus bilang di jemaat di Kolose, Kristus ada di tengah-tengah. Dia bilang begitu. Kristus sekarang ada di tengah-tengahmu. Itu benar. Namun ada satu hal yang paling spesifik. Dia bilang, Kristus itu di dalammu. Kalau kamu baca keseluruhan ayat dari surat Paulus, Roma sampai Filemon dan Ibrani. Ibrani bukan surat dia. Tapi kalau kamu baca, benang merahnya cuma satu. Christ in you. Tidak ada yang lain. Kalau kamu baca hanya sepenggal-sepenggal, kamu tidak akan ngerti. Makanya waktu ayat ini bilang, Kristus di tengah-tengahmu. Dia bukan hanya di luarmu. Saat ini dia ada. Tapi itu bukan bicara tentang dia yang di luarmu. Dia yang di dalammu. Ada banyak orang sibuk mendiskusikan tentang Kristosentris. Mereka sibuk berdialog dengan itu. Tapi tidak satupun kehidupan Kristus dialami buat hidup mereka. Mereka tahu Kristus di dalam. Tapi tidak ngerti hubungan yang di dalam. Sekarang ini buat kamu. Kristus di tengah-tengahmu. Tidak bicara dia yang di luar. Tapi dia yang di dalam. Di dalammu. Dia yang ada tinggal di dalammu. Sekarang begini. Mon, maju sini. Tak kasih contoh. Supaya kakak-kakakmu bisa lihat. Oke? Mon ini orang yang belum bertobat. Belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya masih hidupnya sendiri. Waktu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bertobat. Roh Kudus diberi setengah atau sepenuhnya? Setengah atau sepenuhnya? Roh Kudus diberikan dia harus bisa bahasa roh atau tidak? Roh Kudus penuh itu harus dia bisa bahasa roh dulu baru Roh Kudus penuh atau tidak? Tidak. Karunia tidak membatasi kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang. Oke? Jadi waktu dia belum bertobat, dia belum terima Tuhan Yesus. Dia satu pribadi. Hidupnya masih hidupnya sendiri. Nah, coba yang paling besar, kaos. Waktu dia bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus datang. Di belakangnya kaos. Dekat sedikit, yes. Ada di belakangnya. Turun. Ingat, firman bilang bahwa Roh Kudus itu pribadi. Sekarang kalau kamu lihat ada berapa pribadi? Kamu harus ngerti. Nanti kamu akan ngerti apa tujuannya. Oke? Waktu dia belum bertobat, hidupnya masih hidupnya sendiri. Pribadinya masih satu. Dia sendiri. Waktu dia bertobat, pribadi yang lain, yang kudus itu, turun atas hidupnya. Waktu turun, sekarang ada berapa pribadi? Satu atau dua? Dua atau satu? Ini yang kamu harus ngerti. Kalau kamu coba memahami kebenaran dengan akal sehatmu, Roh Kudus undur untuk menjelaskan buat kamu. Kenapa? Mereka ini tidak lagi dua. Kenapa? Waktu dia bertobat,
rohnya dikuduskan. Dikuduskan makanya bisa bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, istilahnya itu perikoresis. Dia rohnya dikuduskan. Iya toh? Setelah dikuduskan berarti sudah menjadi satu jenis, tapi tidak dengan hakikatnya. Hakikat Allah tetap Allah, manusia tetap manusia, tapi roh manusia dikuduskan supaya roh manusia ini bisa bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus turun, dia menjadi jaminan buat Mon untuk dapat kehidupan kekal di sana nanti. Sekarang ada berapa pribadi? Karena dia turun. Roh Kudus melebur. Melebur bagaimana? Sebenarnya tidak melebur bahasanya. Roh Kudus tinggal berdiam di dalam Mon. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau di situ cuma tinggal satu pribadi karena Roh Kudus berdiam di dalamnya, ada berapa kehidupan? Ada berapa kehidupan? Mon dan Roh Kudus, waktu dia jadi satu, di dalamnya ada berapa kehidupan? Harusnya satu. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah kamu ngalamin kehidupan Kristus? Kenapa kamu masih khawatir? Manusia kak. Kenapa kamu masih iri hati? Manusia kak. Kenapa kamu masih gunakan kekuatanmu? Manusia kak. Berarti di dalam ada dua kehidupan sebenarnya yang tinggal di dalammu. Kehidupanmu dan kehidupan Kristus. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup? Terus bagaimana kehidupan Kristus bisa pecah? Bukan istilahnya bukan pecah. Tapi mengalir keluar. Menguasai jiwa dan tubuh. Kecuali kamu percaya dikotomi. It's okay. Cari tahu sendiri. Tapi dia roh yang tinggal di dalammu. Sekarang berdiam di dalammu. Tidak setengah-setengah. Tapi sepenuhnya. Sebagai apa? Dia bukan sebagai kodam. Dia sebagai Allah di dalam. Kamu lihat. Yang ciptakan langit dan bumi bisa tinggal di dalam, kenapa mau? Waktu dia taruh. Dia utus rohnya tinggal di dalammu. Dia tidak tinggal separuh-separuh. Dia tinggal sepenuhnya. Tapi kenapa setiap kita tidak mengalami kehidupan Kristus yang dibilang Kristus di dalamku? Yang orang sibukkan hanya bicara soal itu. Kenapa kehidupanmu masih sama, adik? Kenapa kamu masih iri hati? Kenapa kamu masih sakit hati? Kenapa kamu masih suka gunjingin orang? Kenapa hidupmu masih sama? Coba kamu lihat. Katakanlah, dari kamu kecil, Kristen ya, sampai usia kamu sekarang, mungkin sudah ribuan khotbah kamu dengar, benar? Sudah ribuan khotbah. Dari ribuan khotbah, berapa yang sudah terjadi? Tapi firman bilang, karena firman itu tidak kembali sia-sia. Tapi kalau dia tidak kembali sia-sia, kemana firman yang diberitakan buat kamu? Kemana dia? Dengar baik. Firman itu jalannya cuma satu arah. Datang masuk ke hatimu. Antara dia masuk di hatimu, tapi hatimu pinggir jalan. Atau dia semak duri, berbatu-batu, atau tanah subur. Karena firman Tuhan itu tidak datang terus kembali. Tidak. Dia datang, tinggal atau hilang. Cuman satu jalannya, firman itu cuman satu jalan. Jadi Kristus yang berdiam di dalam kamu, Dik, sekarang ada di mana? Kalau kamu pikir dia ada di luar kamu, kamu belum hidup di dalam Kristus. Tapi kalau kamu percaya dia ada di dalam kamu, dari ribuan khotbah yang sudah kamu dengar, berapa yang sekarang hidup dalammu? Apa yang sudah terjadi di hidupmu? Kamu lihat Yusuf.
Satu tokoh yang luar biasa. Waktu sebelum dia dibuang, saudara-saudaranya bisa kenal dia. Benar? Tapi waktu dia ngalami banyak proses di hidupnya, sampai dia jadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya datang. Kenapa Yusuf bisa kenal saudaranya, tapi saudaranya tidak bisa kenal dia? Kenapa? Sebenarnya itu gambaran orang yang diubah oleh Kristus. Kamu tidak akan dikenal sebagai orang yang sama. Tapi waktu kamu pulang ke rumahmu, main dengan teman lamamu, kalau mereka masih bilang, kok kamu gak ada bedanya. Bukan secara fisik ya. Bukan secara fisik. Tapi dia akan lihat perilakumu. Kok kamu masih sama? Berarti firman yang kamu dengar ribuan itu tidak bekerja. Dia cuma jatuh, tapi jatuh di pinggir jalan. Hilang lenyap. Kita bilang Christ in me. Ini Kristus yang di dalammu. Tahu ya, Tuhan yang lain yang katanya Tuhan tidak melakukan ini buat umatnya. Tidak. Kalau kamu sudah nonton film Pique, bagus sekali statementnya. Waktu dia diajak berdebat, berdialog dengan tokoh agama, sampai disiarkan di stasiun TV. Bagus sekali itu film. Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan Tuhan yang diciptakan manusia. Dengar. Tuhan yang diciptakan manusia, ya, berarti manusia menuntut Tuhan harus seperti yang dia mau. Dia buat ibadahnya sendiri, dia buat persembahannya sendiri, dia buat kesukaan menurut kesukaannya sendiri karena dia yang ciptakan. Tapi kalau Tuhan yang ciptakan manusia, kamu tidak bisa hidup di luar dari rules-nya dia. Karena dia yang ciptakan kamu. Firman bilang, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Tidak bisa. Kalau kamu berjalan keluar dari kehendaknya, berarti kamu sedang mencari atau membuat Tuhan yang kamu mau ciptakan sendiri. Christ in me, Christ in you. Dari semua yang telah kamu dengar, seberapa banyak kehidupan Kristus sudah kamu alami? Tahu, ini adalah posisi yang kamu tidak bisa peroleh. Sama sekali kamu gak bisa peroleh. Dengan usaha apapun, kamu tidak bisa peroleh posisi yang sekarang kamu miliki di dalam Kristus. Tidak bisa. Posisi ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Kenapa? Syaratnya satu, dia harus percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Tapi banyak mereka yang sudah hidup di dalam situ, percaya situ. Tapi yang terjadi apa? Hidupnya masih di luar Kristus. Karena ini tadi, kamu bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Tapi masih ada dua kehidupan. Kehidupan Kristus atau kehidupan roh ini tidak bisa mengalir kalau kehidupanmu sendiri masih terlalu kental. Kalau dirimu sendiri masih pengen hidup pakai kekuatanmu. Hidup pakai keinginanmu sendiri. Hidup pakai kekuatanmu sendiri. Hidup pakai, ya apa yang baik menurutku. Makanya walaupun Kristus di dalammu, roh yang menciptakan alam semesta tinggal di dalammu, kamu tidak mengalami kehidupan itu. Tidak. Bagaimana kamu mau berkata bahwa dia menyediakan semuanya, Dik? Tidak bisa. Sedangkan kamu tidak sungguh-sungguh tahu bahwa dia berdiam di dalammu. Kebenaran ini harusnya merestorasi pikiranmu. Membuat kamu merenungkan satu, benar. Kristus sekarang di dalamku. Tapi kenapa aku tetap begini ya? Harusnya ini menimbulkan kegelisahan buat dirimu. Tapi kalau kamu dalam keadaan yang tenang, kamu harus bertanya buat dirimu. Antara memang kamu sudah percaya Christ in you, atau kamu belum bisa percaya Christ in you. Belum. Nah, coba lihat bagian ini. Kamu akan lihat ini. Sebentar.
Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Kita mulai dari sini. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Kamu akan lihat ada sesuatu yang menarik. Kita baca sama-sama 2, 3. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya sebelum..." Lanjut, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 2, 3. "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Oke. Dilihat, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tak pakai papan tulis. Banyak orang berpikir terlalu literal sekali. Orang berpikir bahwa di surga itu, surga, katakan. Tidak aku suruh kalian katakan itu, cuman nih katakan ini surga ya. Karena kalau dibilang rumah Bapakku, nih dengar. Kalau katanya rumah Bapakku, sebenarnya itu sedang menggambarkan bahwa itu bait Allah di Yerusalem. Kalau kamu lihat kisah Tuhan Yesus waktu dia berdialog dengan ahli Taurat, orang Farisi, dia bilang, "Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Tapi rumah Bapa yang dimaksud Yesus di sini bukan tentang bait Allah itu lagi. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan pergi. Dia akan pergi buat jalan supaya setiap orang yang percaya tahu jalan ke tempat itu di mana. Kamu akan ngerti satu hal, bahwa kamu tidak memperoleh posisimu yang sekarang dengan kekuatanmu. Enggak. Orang sering bilang, katakan, tadi itu ya, katakan ini surga. Oke? Surga. Orang sering bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di ekspektasi orang, di King James itu bilang begini, mansions. Padahal itu salah terjemahan. Terjemahan Inggris sekarang bilang bahwa mansion itu rumah-rumah gedung yang besar. Tidak. Kamu lihat aja di abad 16-17, bahasa Inggrisnya beda. Itu bukan tempat yang sangat besar dan terpisah. Kamu lihat. Surga, orang sering bilang bahwa surga itu nanti kalau kita di sana, ada rumah kita di sana. Benar? Itu yang sering didengar? Benar? Kamu pikir di surga punya kapling-kapling? Surga, di sini rumah Daniel, yes. Ini 2 tingkat. Oke. Di sini rumah Nandos, berapa? 5 tingkat, oke. Terus coba lihat nih ya, kalau memang kapling-kapling tuh surga. Oke. Di sini rumah KOC. Berapa tingkat KOC? Berapa? 3, oke. Siapa lagi? Rumah Venida. Sama siapa di sini? Yes, sendiri. Sendiri. Di surga tidak kawin mengawinkan. Jangan sesat. Di sini rumah Venida berapa tingkat? 2. Oke. Coba kamu lihat. Nih. Katakan ini bait Allah yang di sana tempat, ya. Dan ini juga lingkungan surga. Apakah kamu masih mau terpisah dengan dia yang ada di dalam sini? Itu bukan tempat yang dimaksud di Alkitab. Kalau dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di situ tempat tinggal.
bukan tempat tinggal fisik bangunan yang kamu maksud. Harusnya kamu berpikir begini. Kalau aku sudah ada di sana, kenapa rumahku masih terpisah dengan Tuhan? Kenapa harus ada, rumah nanti kalau kamu berbuat baik, rumahmu akan 4 tingkat. Ya toh, ada yang begitu bilang, bertobat karena kamu tidak selidiki Alkitab. Tidak selidiki kebenaran firman. Itu bukan bicara rumah fisik. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kamu bersama dengan dia. Menyatu dengan dia. Kamu ada di dalam relationship, hubungan dengan dia. Jadi kamu tidak lagi terpisah dengan dia. Rumahmu di sana, rumah di sini. Nanti Allah di sana. Tidak. Tidak begitu. Modelnya tidak begitu. Rumah Bapa. Toh. Terus kalau dia bilang begini. Nah. Tempat tinggal, mone. Itu kata aslinya. Ya. Berarti tinggal, menetap, atau berdiam. Oke. Ini menggambarkan kedekatan antara Bapa dan anak. Kata ini merujuk pada ruang pribadi untuk berinteraksi. Coba kamu buka. Yohanes 15 ayat 4. Kita lihat itu. Yohanes 15 ayat 4 sampai 10. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti nanti yang dapat berbuah dari diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pohon, demikian juga aku tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah kok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Yohanes 14 ayat 23. 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jangan pikir bahwasannya aku itu dulu risau, teman-teman. Risau sekali. Loh, Kristus ini di dalamku, oke? Yang punya surga langit bumi ini tinggal di dalamku. Jaminannya ada di dalamku sekarang Roh Kudus. Nanti kalau aku balik ke sana, kok ada rumah kapling-kapling ini gimana? Terus kalau aku mau ketemu Bapa harus gimana? Berarti kan kayak masih ada batasan. Kenapa? Aku gak mau Tuhan. Aku gak mau. Harus katanya nanti ada orang yang tinggal di dalam baitnya Allah di dalam. Pokoknya digambarkan sampai seperti itu. Aku bilang, gak mungkin. Mosok masih harus terpisah Tuhan. Kalau semua orang diselamatkan oleh karena kasih karunia, bagaimana mungkin mereka yang diselamatkan sampai di sana masih harus terbagi-bagi tempatnya Tuhan. Padahal semuanya berdiam di dalam kamu. Mungkin ya ada tingkatan, surga aja ada tingkatannya. Oke, Paulus kan lihat bahwa aku dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Ada. Tapi kita nggak jelasin itu saat ini. Tapi itu menimbulkan satu kerisauan. Tuhan, aku tidak mau berjarak dengan Engkau saat aku pulang. Di mana Engkau ada, aku mau ada di situ. Bukan bicaranya tempat surga itu sebesar apa? Unlimited, tidak terbatas. Berapapun banyak orang ada di situ, surga tetap muat untuk semuanya. Tidak lebih, tidak kurang.
Jadi bagaimana mungkin Kristus di dalammu dan kamu masih berpikir bahwasanya nanti sampai di sana kamu masih terpisah dengan Tuhan. Karena rumah kapling-kapling. Tidak, kamu tinggal bersama Dia. Kamu melihat Dia. Tapi tahu ini luar biasanya Tuhan. Kalau Dia bilang tempat tinggal di situ, meno menggambarkan kedekatan antara bapa dan anak. Sebagai tempat tinggal, kediaman atau ruang. Dia bilang. Nah, merujuk pada ruang pribadi untuk berinteraksi. Jadi surga bukan hanya lokasi luas untuk menampung orang banyak. Tetapi tempat di mana setiap individu memiliki ruang tinggal untuk bersekutu intim dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak mungkin sampai di sana pun kamu masih terpisah dengan Dia. Tidak mungkin. Coba kamu lihat. Bagaimana mungkin Kristus yang sudah menyediakan tempat untuk kamu. Dia bilang, aku harus pergi kepada Bapa. Kalau tidak, roh itu tidak turun. Tapi luar biasanya, ayat 2 itu bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini menggambarkan tentang hubungan, relasi, ruang. Terus, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini beda lagi. Topos, tempat secara fisik. Tapi dalam pengertian yang lain, pengertiannya. Ini bukan tempat secara fisik. Dia memberi kamu tempat di surga dengan legal. Meletakkan kamu di dalam posisi hubungan yang intim dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di alam surgawi. Yang kamu gak bisa peroleh dengan apapun. Dia ambil kamu. Jalannya apa? Dia harus mati. Nebus dosa. Itu jalannya. Makanya waktu ditanya. Kenapa kami gak bisa datang ke sana Tuhan? Kenapa kami tidak bisa datang pergi ke tempat engkau pergi? Enggak bisa. Sebelum dia memberi atau membuka jalan itu bagi manusia, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada. Jalan akan terus tertutup selama Yesus tidak menebus manusia. Orang berusaha sebelum Yesus datang ke dunia. Orang berusaha. Penyembahan para Baal berusaha. Berusaha apa? Berusaha menjangkau Tuhan. Menara Babel dibuat, berusaha untuk menjangkau, mengatasi, memperlihatkan bahwa dia bisa dan berkuasa. Tapi waktu Kristus datang, mati menebus seluruh dosa. Sekarang ada jalan, kamu bisa datang kepada Bapa. Bukan lagi menurut kekuatanmu, cara ibadahmu. Kamu pikir puasa aku akan lebih dekat dengan Tuhan. Tidak. Tapi bukan berarti kamu gak boleh puasa. Jangan bodoh. Karena rohnya tinggal di dalam kamu harus bertanya pada Dia. Ini yang orang gak ngerti. Kamu berusaha mencari ketenangan tapi di luar Kristus. Berusaha mencari jalan untuk dekat dengan Bapa. Kamu lihat banyak kesaksian. Pasti kamu dengar. Iya, aku lagi coba untuk dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa kamu coba? Kenapa kamu harus coba? Kamu tidak bisa datang kalau kamu tidak menyadari Kristus jalannya. Sebelum Kristus datang tebus, manusia dengan Tuhan berjarak. Tidak ada akses selain dari Tuhan yang datang menghampiri manusia. Manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Kalau kamu lihat kasus-kasus Henok, Elia terangkat ke surga, bukan karena usaha manusia, tapi karena Bapa yang mau. Jadi tidak mungkin sekarang yang jadi jalan buat kamu datang kepada Bapa dan memperoleh seluruhnya ada di dalammu. Tinggal di dalammu. Mengapa kamu masih merasa kurang? Sorry, kurang dalam pengertian apa? Hikmat. Jangan berkat dulu. Ini pun jadi indikasi yang berbahaya buat kamu. Kalau terus kamu disuguhkan bicara berkat. Tapi pandanganmu terus bukan ke Kristus. Kamu sedang berkata bahwa hubungan dengan Kristus itu cuma tentang uang. Bertobat. Tidak.
Kamu kekurangan banyak hal. Hubungan dengan Tuhan. Kristus. Saat orang, nih kamu ajalah lihat dirimu. Waktu kamu berdoa di dalam kamarmu ya. Kamu memuji Tuhan di dalam kamarmu. Setelah kamu memuji Tuhan pasti kamu berdoa. Berdoa untuk banyak hal kan di hidupmu. Kamu pikir saat teduh itu polanya begitu. Nyembah dulu baru nanti ada doa syafaat, doa pribadimu. Nyembah dulu baru ada. Jadi penyembahan itu seperti sogokan. Tuhan aku sembah dulu, nih terus aku doa. Kenapa kamu tidak lakukan yang beda kalau kamu ngerti? Aku memuji Tuhan tanpa embel-embel. Tanpa aku mau datang berdoa untuk ini, dan ini. Tidak. Memuji Tuhan aja. Karena dia layak dipuji. Tapi semua sudah terkonsep di kepalamu. Dan kalau kamu mau datang kepada Kristus karena kamu merasa sudah jauh. Dengan polamu sendiri. Dengan kamu berusaha untuk belajar. Aku mau puasa. Aku mau ini. Tidak. Tapi dia udah tinggal dalam kamu. Sekarang tinggal kamu tanya. Tuhan, aku mau datang. Firman bilang, datanglah dengan berani. Menghadap tahta kasih karunia. Dengan apa? Darah anak domba. Kamu mau dapat di mana darah anak domba? Selain dari Kristus yang sudah mati sebagai korban penebus. Cuma dia. Dan sekarang darahnya ada di dalam darahmu. Dia ada di dalam dirimu. Ini yang aku maksudkan adalah bagaimana mungkin tempat yang dia berikan buat kamu, tempat yang legal, yang sekarang kamu bisa memperoleh seluruh janji Tuhan. Ya, seluruh janji Tuhan sudah ada di alam surgawi. Tapi dia jauh lebih dekat di mana? Di dalammu. Karena yang punya itu ada di dalammu. Tapi kenapa masih ada kehidupanmu yang keluar dan bukan kehidupan Kristus? Coba kamu lihat, coba kamu pikirkan. Kalau Kristus yang nyata ini, Roh Kudus yang nyata ini dengan kehidupan dia di dalam, keluar. Nih, supaya kamu dapat gambaran. Oke? Sekali lagi, katakan ini bait Allah. Oke? Berarti ini pelataran. Ruang Maha Kudus. Ini ruang kudus. Di sini pelataran. Oke? Di sini tabut. Coba kamu lihat. Waktu pembuangan ke Babel. Dijarah semuanya. Di mana tabut itu sekarang? Adakah Alkitab menjelaskan itu? Setelah dia peperangan? Ada. Tidak ada lagi. Tabut tidak diceritakan lagi setelah itu. Terus bait Allah yang dibangun. Bait Allah yang kedua dibangun. Di dalamnya ada apa? Kalau ternyata tabut sudah tidak ada. Tabut lambang kehadiran Tuhan. Oke? Lambang kehadiran Tuhan. Yang kalau orang Israel perang. Bawa. Sekarang di mana dia? Ada yang berkata ada di gereja ini, ada di sini, tersembunyi di bawah batu tempat Yesus dulu disalib dan semuanya. Banyak yang bilang begitu. Tapi coba kamu bayangkan, sebelum itu ditemukan, mereka masuk, imam Zakaria masih masuk kan ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban, tapi tidak ada tabut di dalam. Terus di mana dia percikan darah itu? Kalau ternyata nggak ada tabut di dalam. Di tempat bekas tabut itu dulu pernah diletakkan. Dipercikan di situ. Dipercikan. Tapi waktu tabir itu terbelah. Orang lihat ke dalam. Kosong. Setelah tabut tidak ada pun. Kehadiran Tuhan tidak ada pun. Mereka masih berusaha menyembah Tuhan. Tanpa wujud kehadiran Tuhan. Tapi waktu sudah terbelah. Sekarang dia bilang Kristus di dalammu. Kehadiran yang kudus itu tidak lagi kamu cari di tempat dimanapun. Dia ada di sini. Gimana mungkin kamu masih bilang aku tidak merasakan Tuhan. Aku tidak merasakan Tuhan. Kalau di gereja situ aku tidak merasakan Tuhan.
Tapi kalau di gereja sana enak, lompatnya 2 meter. Luar biasa. Pemain keyboardnya itu, yang tadi touch-nya berapa itu, bisa 200 sampai sana lo dia main. Wah. Drumnya yang tadi cuman berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7 yang dipukul. Bisa 200 yang dipukul. Sana lebih enak. Kamu pikir Tuhan seperti itu? Tidak. Waktu kamu beribadah seperti ini, dimensi individu tidak hilang. Pribadi kamu dengan Tuhan tetap jalan. Jangan pikir itu hilang. Karena Christ in you. Dia diam di dalam kamu bukan sebagai bapakmu. Sebagai raja, sebagai Tuhan di dalammu. Lihat satu hal lagi. Supaya kamu ngerti bagian ini. Oke. Sekarang kuasa dan otoritas itu tinggal di dalammu. Amin. Benar? Sekarang kamu punya otoritas? Benar? Karena posisi yang Kristus bikin buat hidupmu. Benar? Iya, itu jelas. Tapi dengar baik. Otoritas yang kamu miliki di dalam Kristus tidak menggantikan Kristus sebagai Tuhan. Kristus jauh lebih punya otoritas dan kedaulatan daripada kamu. Dan ingat satu hal. Ada Roh Kudus dalammu. Roh Kudus yang di dalammu itu disebut sebagai apa? Penolong. Jangan lupa, mentang-mentang kamu tahu posisi otoritasmu sekarang, kamu sudah tidak tanya Roh Kudus. Hei, dia tetap yang punya dan berkuasa melebihi kamu. Kalau kamu cuma punya otoritas, kenapa dia harus disebut penolong buat hidupmu? Karena dia tahu kamu tidak bisa menggunakan otoritas itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Ini yang harus kamu dengar adik-adik. Ini yang harus kamu dengar. Kamu hidup di dalam dunia ini bukan hidup dengan cara manusia hidup. Kalau manusia lain melakukan semua yang sekarang ini. Firman bilang. Hebat sekali firman Tuhan bilang. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah dahulu kerajaannya dan kebenaran. Kenapa? Kalau kamu ngerti satu itu, ngerti kehidupan di dalam kerajaan dan kebenaran, kamu akan ngerti bagaimana kamu hidup di dunia ini bukan lagi dengan kekuatan dan usahamu. Kamu mau melihat firman-Nya. Lihat. Tolong carikan ayatnya. Itu bukan hasil usahamu, jangan. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Supaya kamu lihat deh, supaya lengkap buat kamu. Dan kamu tidak lagi melihat sisi Kristus yang terlalu miskin. Dia ada di dalam hidupmu bukan sebagai bapakmu, sebagai raja dia di dalam hidupmu. Baca 2-3. Sebab karena kasih karunia bukan jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kesiapan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita lihat ke sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita sepakat di sini. Dan yang kedua, bukan hasil usahamu. Nggak bisa selamat dapat posisi di sana dengan hasil usaha. Nggak bisa. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Dengar baik. Sebelum kamu diselamatkan. Sebelum kamu ngerti kehendak Allah. Karena orang yang ngerti kehendak Allah hanya orang yang ada di dalam Kristus. Kalau yang di luar Kristus, tidak ada yang bisa ngerti apa kehendak Allah. Ya, kamu ada di dalam Kristus, maka kamu harusnya hari ini ngerti kehendak Allah dalam hidupmu. Tapi ini yang paling luar biasa. Sebelum kamu diselamatkan, seluruh pekerjaan dan usahamu buat dirimu sendiri. Dan lahir dari dirimu sendiri. Semua yang kamu lakukan menurut ide dan pandanganmu sendiri.
Seperti apa dunia berjalan, kamu akan berjalan layaknya seperti itu. Tapi firman bilang ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengar baik, diciptakan dalam Kristus. Bagaimana mungkin? Ini diciptakan dalam Kristus, maksudnya adalah waktu kamu ditebus Kristus. Roma 6, nanti kamu baca sendiri. 6, 7, dan 8. Roma 6 ngomong begini. Aku sudah mati. Bersatu dalam kematiannya. Di dalam baptis. Mati. Ya. Terus setelah mati aku bangkit. Dia bilang. Di dalam kebangkitannya. Karena Kristus bangkit. Aku bangkit. Oke. Terus apa? Setelah dia bangkit. Kristus bangkit sebagai apa? Pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Tapi kamu bangkit di dalam Kristus sebagai apa? Ciptaan. Disitulah momen rohmu yang dulu sangat tidak layak untuk bersatu dengan Tuhan. Dijadikan ciptaan yang baru. Diubah. Dikuduskan. Itu momen kamu. Makanya firman bilang diciptakan dalam Kristus Yesus. Tidak bisa. Untuk kamu mendapat posisi ini kamu tidak bisa. Tidak mati, tidak bangkit bersama Kristus. Tidak bisa. Untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah. Ini hanya bisa kamu lakukan kalau kamu sudah percaya. Sudah ada di dalam Dia. Tapi kenapa kamu masih berusaha melakukan semuanya menurut idemu? Berarti kamu belum lihat bahwa Kristus di dalammu. Tidak. Kamu masih melihat seluruh bagian ini bahwa aku harus melakukan dengan usahaku. Kalau aku tidak melakukan ini tidak akan bisa. Aku tidak melakukan ini tidak bisa. Kamu menciptakan pekerjaan buat dirimu sendiri. Orang bilang harus ciptakan momentum. Whatever. Terserah kamu mau ikut itu atau tidak. Tapi aku punya Tuhan yang tahu segalanya. Kenapa aku tidak bertanya? Karena disinilah orang tidak bisa nunggu Kristus untuk bicara. Di sini titiknya. Makanya waktu Kristus bilang ke kanan, kamu tidak sanggup. Kamu akan milih ke kiri. Nggak bisa deh. Pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti waktu kamu belum percaya Kristus. Sudah ada sebenarnya pekerjaan itu. Tapi waktu kamu sudah percaya Kristus. Disitulah momennya. Yang dulu sudah dipersiapkan, diberikannya kepadamu. Makanya orang bilang, aduh aku gak bisa begini. Ini bukan berarti kau tidak kerja, jangan bodoh. Kalau Kristus, kalau Tuhan kehendaknya, panggil kamu di situ. Lakukan. Orang berpikir kalau kerja itu cuman kerja yang begini-begini. Jadi kontraktor, jadi ini. Lah kamu di ladang Tuhan bukannya bekerja? Hanya bekerjanya dalam bentuk yang beda. Kamu bekerja menurut dunia ya, kamu bekerja upah. Apa itu? Salary, gaji. Itu gaji buat kamu. Tapi dengan Tuhan kan tidak begitu. Ini yang orang gak mau. Kenapa? Penghasilannya tidak tahu berapa nominalnya. Iya kan? Kalau seandainya jadi hamba Tuhan, jadi Pak Pendeta, Bu Pendeta, tahu nominalnya, kamu pasti mau. Karena aku jumpa salah satu mahasiswa di sini, teologi. Aku tanya, kenapa kamu mau masuk teologi? Iya, karena dibilang orang aku cocok. Terus, iya, nanti aku di gerejaku ada gajinya. Gajinya sekian sampai sekian. Udah ngerti. Jadi dia ngerti gajinya berapa, dia udah ngerti. Kan kalau orang mau kerja dia pasti akan tanya salary kan? Benar? Ibarat kamu sudah S1. Ya toh? Kamu sudah S1. Tapi jadi guru misalnya. Lah kalau dibilang jadi PNS gajinya cuma 1,5. Mau kamu? Nggak mau kan? Pasti kamu akan, apa ini? Lebih baik aku punya usaha ini gajiku jauh lebih besar. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, Pak Pendeta, apalagi Pak Pendeta karismatik. Yang tidak tahu tuh berapa gajinya tiap bulan.
Dari mana lagi gaji? Siapa yang mau? Tapi kalau dibilang jadi pendeta di satu sinode itu gajinya sudah tahu ini. Ada gaji ke-13. Wah, ada bonusnya lagi. Rumah disediakan. Listrik dibayar. Apalagi? Mobil. Bukankah kamu mau? Langsung kamu akan bilang, this is my calling. Benar kan? Tapi kalau jadi ini karismatik, wih, tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mau. Tapi aku sudah melihat yang hidup. Bapak mamamu bisa hidup di Inggris 2 bulan. Sampai salah satu manajer di Jakarta yang gajinya per tahun M. Bukan marebu ya, bukan marebu. 150 tidak. M. Bilang begini sama beliau. Saya tidak berani. Dolar masih di bawah. Ini pound sterling. Sekali lagi aku melihat hidup menurut Kristus seperti apa. Itu kalau bicara pemeliharaan. Sekarang bicara tentang Dia yang ada di dalammu. Aku tidak bilang sama kamu, take your place, ambil posisimu di dalam Kristus. Tidak, karena sudah disediakan. Karena kamu sudah diambil, ditaruh di dalamnya. Sekarang menyadari dan mulai melakukannya dengan iman. Supaya kamu ngerti dan mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Tutup Alkitabmu.